Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Kuat Supriyadi. Kali ini saya akan menyampaikan metode penelitian pada bab ketiga yang sudah agak terlambat beberapa hari yang lalu, tapi tidak mengurangi komplitnya dalam metode ini. Saya akan lanjut pada pertemuan ketiga ini. Materi pada pertemuan ketiga ini adalah menyangkut tentang data primer. Itu ada pertanyaan, tujuan, dan hipotesa. Di sana penelitian itu harus berdata, berarti harus ada analisis data. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan kepada kuesioner tadi. Sampelnya adalah khusus data primer itu karena pengumpulannya melalui wawancara ataupun penyebaran angket, maka diperlukan satu daftar pertanyaan kuesioner yang tidak membingungkan. Ingat, pertanyaan itu justru tidak menimbulkan multitafsir, tidak membingungkan kepada para calon kuesioner tadi. Kuesioner ditujukan untuk mendapatkan data yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari suatu penelitian, mencapai tujuan penelitian maupun menunjukkan hipotesa dari suatu penelitian tadi. Untuk mendapatkan daftar pertanyaan yang baik, maka daftar pertanyaan diawali dengan kalimat atau konsep atau draft. Penyiapan harus diperhatikan, pertanyaan penelitian juga akan dijawab. Tujuan yang akan dicapai adalah hipotesa penelitian yang akan dibuktikan maupun dianalisis secara konsekuensif atau dianalisis secara rinci sehingga mendapatkan hasil untuk menjawab dari hipotesa tadi. Draft atau konsep harus dimintakan komentar kepada pihak lain. Jadi harus ada punishment, harus ada hasil kuesioner, pertanyaan dan jawaban, kemudian dianalisis bagaimana bisa mendapatkan hasil dari analisis tadi, bisakah menjawab hipotesa tadi. Siapa yang diminta untuk komentar? Minimum tingkat pendidikannya sama dengan peneliti. Gambarannya seperti itu. Baik, kita akan lanjut bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh komentator. 1. Komentator itu akan memberikan penilaian apa pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara. Yang kedua, apakah urutannya sudah sistematis? Jadi tidak loncat, tidak ada korelasi, tapi harus runtun. Kemudian apakah bahasanya sudah mudah dimengerti oleh orang lain? Jadi bahasanya itu harus tegas, tidak menimbulkan multitafsir dan tidak membingungkan bagi calon kuesioner tadi. Berikutnya adalah yang harus diperhatikan. 1. Tidak semua komentator dan saran harus diikuti pada saat melakukan revisi draft atau pertanyaan. Artinya seorang peneliti itu mempunyai prinsip sendiri, tidak semua masukan harus diterima. Yang kedua, daftar pertanyaan hasil revisi bila dirasa masih perlu dikomentari oleh orang yang lain yang berbeda, minta pada orang yang berbeda untuk memberikan komentarnya. Itu bisa jadi dikompilasi antara satu kuesioner dengan yang lain, komentatornya juga yang berbeda. Bisa jadi perbedaan pendapat itulah akan menganalisis suatu hipotesa tadi. Yang ketiga, dalam hal revisi dirasa sudah cukup baik, maka daftar pertanyaan diadakan uji coba dulu. Jadi tadi baru proses draft, sekarang dirasa sudah baik, baru diuji cobakan. Kemudian yang keempat, uji coba tidak harus dilakukan di lokasi resmi, tidak harus formal sekali, bisa jadi di rumah, bisa jadi di kampus dan lain sebagainya, tapi tidak harus secara formal sekali karena penguji cobaan ini adalah sebagai layakkah kuesioner itu disampaikan. Jika tidak harus dengan responden yang jumlahnya cukup banyak. Kalau jumlah cukup banyak sudah berbeda lagi, nanti uji cobanya hanya sampling.
Kemudian yang kelima, berdasarkan catatan-catatan selama uji coba, kita menyempurnakan ulang revisi terakhir daftar pertanyaan. Bisa jadi pada saat uji coba itu ada sesuatu yang masih kurang lengkap, sesuatu yang kurang komplit, sesuatu yang kurang bagus, atau sesuatu yang tidak runtun. Itu juga bisa dilakukan revisi kembali. Jadi dari semua daftar pertanyaan kita jumpai identitas responden dulu dan kelompok pertanyaan yang tergabung dalam pertanyaan utama. Jadi dikelompokkan dulu. Pertanyaannya apa? Menyangkut identitas responden yang tegas, simpel. Nama, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pekerjaan utama, status pernikahan, agama, suku bangsa, alamat dan tempat tinggal itu adalah draft standar untuk suatu standar penelitian. Kemudian untuk pekerjaan, agama, dan suku bangsa hanya kalau betul-betul diperlukan, karena ini sudah menyangkut private. Kalau tidak perlu, tidak harus dibuat pertanyaan karena bisa mengarah ke suatu sara. Kemudian pertanyaan utama adalah pertanyaan yang jawabannya merupakan data pokok. Menjawab pertanyaan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian, untuk membuktikan penelitian. Nah, itu intinya di situ. Bukan suku, ras, agama, itu bukan yang seperti itu. Bisa jadi nama seseorang private, tidak harus. Nah, itu juga harus kita bijaksana. Apalagi sudah menyangkut agama, suku, itu juga harus hati-hati. Kalau tidak perlu, tidak dibutuhkan, tidak usah masukkan di dalam penelitian atau draft atau kuesioner tadi. Jadi jumlah pertanyaan juga tidak harus banyak. Jadi sebutuhnya dari yang kita ada hubungannya dengan penelitian untuk menjawab hipotesa tadi. Kemudian dalam daftar pertanyaan kita harus menghindari tipe pertanyaan. Ada yang harus dihindari. Pertanyaan yang dalam menjawabnya memerlukan daya ingat yang berlebihan. Jadi bagaimana membuat suatu yang kita ambil sebagai kuesioner tadi, sampling tadi, tidak berpikir keras untuk menjawab suatu pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang dalam menjawabnya membutuhkan perhitungan secara berlebihan juga tidak boleh, nanti dia bosen dan hasilnya tidak akurat karena bisa jadi asal-asalan. Nah, itu hindari yang pertanyaan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang dalam satu nomornya terdapat lebih dari satu ide pertanyaan. Jadi menimbulkan multitafsir itu juga harus dihindari. Makanya di dalam membuat itu tadi dilakukan sampling, membuatkan, diuji cobakan, itu tujuannya seperti itu. Jenis pertanyaan yang tidak sesuai, misalnya pertanyaan yang menggunakan terminologi khusus bidang tertentu, itu butuh kompetensi tertentu dan lain sebagainya, itu untuk sudah yang sangat spesifik. Kemudian pertanyaan yang kalimatnya mengarah kepada jawabannya. Jadi pertanyaannya sudah menyangkut ke jawabannya, nanti kuesionernya malah bingung itu. Nah, itu juga harus dihindari. Kemudian pertanyaan yang menggunakan bahasa asing tapi bukan terminologi bidang tertentu. Jadi boleh menggunakan bahasa asing, itu tentu boleh. Tapi lihat dulu kita akan mengambil siapa kuesionernya tadi. Kemudian jangan ada pertanyaan yang menusuk responden. Jadi tidak boleh mengarah ke suatu kepribadian. Itu juga tidak boleh. Dan tidak ada korelasinya nanti dengan penelitian. Baik, saya akan lanjutkan. Bagaimana daftar pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data berupa angket tadi. Harus ada lampiran. Jadi tujuan penelitian maupun manfaat penelitian yang diawali dengan sedikit latar belakang masalah. Jadi secara draft umum disampaikan dulu latar belakangnya adalah seperti ini. Peneliti mengarahnya kemana sehingga tidak ada kekhawatiran responden untuk ditanyain tentang jangan-jangan menyangkut kepribadiannya, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Kemudian penjelasan untuk nama-nama tertentu yang tergabung, pertanyaan yang agak sulit itu juga harus bijaksana, seorang peneliti tidak boleh melakukan sana. Kemudian ada lembar kesediaan. Bersedia dulu untuk menjadi responden tadi. Yang keempat, dalam hal tertentu lampirannya ditambah fotokopi surat izin penelitian. Jadi seorang peneliti itu harus ada izinnya dulu, resmi dari institusi tertentu.
Selain lampiran, ada kalanya perlu dilampirkan surat rekomendasi baik dari individu tertentu maupun instansi tertentu seperti tadi. Harus ada enggak? Jadi calon responden itu tidak sanksi, tidak menimbulkan penalaran, wah jangan-jangan ini untuk apa, dia menimbulkan suatu keraguan. Kalau seorang responden ragu di dalam menjawabnya, nanti akan tidak mendapatkan hasil yang akurat. Daftar pertanyaan untuk wawancara umumnya dilengkapi apa? 1. Surat izin penelitian tadi kita berikan. Surat tugas bagi pewawancara itu juga dibuatkan. Penjelasan singkat pewawancara menyampaikan, memperkenalkan diri itu harus disampaikan. Penjelasan singkat cara menemui responden. Bagaimana kita yang proaktif, kita ambil atau dikirim. Apalagi sekarang sudah zamannya menggunakan zaman digitalize dengan aplikasi atau dengan metode lain, itu sangat memungkinkan. Penjelasan singkat tentang nomor pertanyaan yang tergolong agak sulit, misalnya subdirektorinya apa, itu yang membingungkan responden, kita kasih penjelasan. Bagaimana dengan daftar pertanyaan? Selalu kita jumpai baik pertanyaan terbuka maupun tertutup, yaitu pertanyaan terbuka contohnya pertanyaan yang tidak diikuti alternatif, jadi jawabannya sangat general, sangat umum. Respondennya jangan mudah menjawabnya. Nah, itu juga harus diberi suatu masukan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang tertutup bagaimana? Pertanyaan yang diikuti oleh 2 atau lebih alternatif jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dianggap benar. Jadi tidak bingung lagi, A, B, C, D, tinggal dicentang atau disilang. Itu. Kemudian pertanyaan tertutup dengan 2 alternatif, yaitu jawaban ada yang difungsikan sebagai pertanyaan penyaring. Jadi di-combine. Jadi bisa jadi nomor 1 dan nomor 2 ada suatu korelasi. Tujuannya apa? Apabila kami sebagai peneliti ragu dengan jawaban yang pertama, kemudian ada pertanyaan yang mengarah dan sejenis disampaikan pada pertanyaan yang kedua. Itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan analisis nanti. Di dalam analisis ini akan ada suatu jawaban yang fake atau pasti. Jadi yang terakhir adalah penyaring, adalah pertanyaan menyaring apakah pertanyaan berikutnya perlu dijawab oleh responden atau perlu dipertanyakan oleh responden. Jadi itu adalah tujuan dari penelitian, adalah mendapatkan hasil yang valid, sehingga apabila satu pertanyaan tidak puas dengan satu jawaban, kami sebagai peneliti bisa melakukan korelasi pada nomor-nomor yang berikutnya. Fungsi pertanyaan penyaring untuk mendapatkan informasi yang semakin lengkap dan mendalam. Itu tujuan daripada kenapa harus dilakukan sesuatu yang berulang. Kemudian pengolahan datanya bagaimana? Ada melalui proses edit, decoding, ditabulating, baru diverifikasi ulang. Jadi dalam analisis nanti alat ukurnya apa? Menggunakan analisis SWOT. SWOT itu aja ada SWOT klasik, SWOT modern dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang relatif mendekati suatu kebenaran. Catatan-catatan penting yang harus dimiliki apa? Bila data terkumpul baik melalui penyebaran angket, wawancara, langsung analis, maka didapatkan kesimpulan. Jadi maka akan didapatkan kesimpulan yang salah. Alasannya apa? Bisa jadi data terkumpul masih merupakan data mentah. Bisa jadi analisisnya tidak lengkap. Bisa jadi jawabannya tidak lengkap. Itu kita harus korek kembali. Data yang belum dibersihkan kesalahannya itu juga harus ada kesimpulan bahwa kesimpulan yang salah tadi adalah dimanfaatkan, dijadikan referensi pada saat tahapan melakukan analisis yang berikutnya. Saran yang membawa kesalahan bisa terjadi apabila dijadikan referensi untuk pembuatan kebijakan dalam mendapatkan tadi, ini faktor-faktor yang salah. Penelitian juga akan ketemu ini. Ada yang bertolak belakang, sangat mungkin terjadi. Jadi kebijakan yang salah bila diimplementasikan tidak akan memecahkan suatu masalah, bahkan dapat memperparah kesalahan. Jadi harus hati-hati sekali di dalam mengumpulkan hasil dari kuesioner tadi, dari responden, dianalisis.
Apakah bisa mewakili, apakah ada kontradiktif atau tidak, itu juga harus kita analisis. Kuncinya di mana? Data pertanyaan tadi. Kegiatan pengolahan data intinya adalah membersihkan data dari berbagai kotoran atau kesalahan. Kumpulan dari data ini melewati 4 tahap. Tahapan pertama apa? Disunting. Dikodifikasinya. Kemudian ada tabulasi, baru diverifikasi data. Nah, ingat, sampling data itu juga harus sesuai dengan metodenya, berapa persen dari jumlah berapa responden. Catatan berikutnya adalah urutan 4 tahap di atas tidak boleh diubah. Berarti sudah runtun. Dengan demikian kegiatan kodifikasi baru dapat dilakukan setelah edit selesai. Kegiatan tabulating dilakukan setelah kodifikasi sudah selesai. Kegiatan verifikasi dilakukan bila tabulasi sudah selesai. Jadi runtunan tadi di dalam urutan tahapan tadi tidak boleh dianalisis dulu dan tidak mungkin, pasti harus runtun. Baiklah, bagaimana dengan penyuntingan? Dalam tahapan ini memeriksa kembali masing-masing Bender kuesioner. Apakah jumlah lembar pertanyaan masih lengkap? Tahap Bender kuesioner yang lembar pertanyaan tidak lengkap disisihkan. Jadi bisa jadi kuesioner yang sudah lembaran diberikan, begitu kita tarik kembali, bisa jadi tidak lengkap, tidak sesuai. Yang cacat berapa kita pilih, kita analisis yang tidak cacat berapa. Kenapa bisa jadi cacat? Itu adalah harus dievaluasi di dalam suatu pembuatan kuesioner dan pengambilan responden. Tahap Bender kuesioner yang lembarannya lengkap diperiksa. Apa seluruh pertanyaan yang memang ada jawabannya sudah ada jawabannya. Bender kuesioner yang untuk nama-nama tertentu harus ada jawaban tapi tidak ada jawaban yang harus disisihkan. Jadi betul-betul harus dipisah antara yang lengkap dan tidak lengkap. Lanjutannya bagaimana? Terhadap Bender kuesioner yang lembarannya lengkap dan pertanyaannya yang harus ada jawabannya sudah ada, diperiksa kembali. Apakah antara jawaban konsisten? Nah, tadi kan bisa jadi konsisten. Kita ragu buat nomor 1. Ditegaskan lagi, ditanyakan kepada pertanyaan nomor 2. Ini fungsinya untuk menjawab suatu keraguan. Jadi tahap kuesioner yang lembarannya lengkap, nomor pertanyaannya harus ada, jawabannya sudah ada jawabannya, tapi antar jawabannya tidak konsisten, itu pun disisihkan. Berarti respondennya ragu di dalam mengisi tadi. Nanti akan ada jawaban, yang ragu berapa, yang fix berapa, yang cacat berapa. Itu adalah fungsi suatu analisis. Bagaimana terhadap kuesioner yang lembarannya lengkap, pertanyaannya harus ada jawabannya dan ada jawabannya. Dan antar pertanyaan konsisten, jawabannya ditulis kembali dengan kalimat yang lengkap dan dengan tulisan yang mudah dibaca oleh orang lain. Itulah fungsinya kenapa penelitian itu tahapannya agak panjang, karena ingin mendapatkan hasil yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa menjawab suatu hipotesa suatu penelitian. Catatan-catatan berikutnya adalah di setiap akhir draft pertanyaan selalu dijumpai pernyataan tertutup. Pernyataan penutup ini intinya berupa ungkapan terima kasih kepada responden yang telah membantu satu peneliti di dalam melakukan penelitiannya tadi. Sebelum ada pernyataan tutup, umumnya ada pertanyaan penutup. Pertanyaan penutup berupa apa? 1. Apa masih ada informasi yang penting Bapak Ibu berikan kepada kami? Itu bisa jadi responden itu akan memberi masukan atau pertanyaan-pertanyaan kami mereka akan sanggah. Nah, itu berikan suatu catatan buat kami. Kemudian ada saran untuk penyempurnaan penelitian, kita beli kebesaran. Itu juga akan memberikan respon balik ke kita yang sangat positif bahwa penelitian ini akan membawa dampak positif kepada masyarakat dan membawa manfaat. Bagaimana kodifikasi? Di dalam tahap kodifikasi harus khusus pertanyaan terbuka dibuatkan kerangka coding. Pertanyaan tertutup sudah diikuti dengan kerangka coding. Untuk pertanyaan terbuka tertentu harus melihat berbagai jawaban yang diberikan oleh respon. Yang bagaimana dengan tabulasi? Tabulasi dalam melakukannya pertama kali dilakukan adalah buat kerangka dari tabel utama.
tabel ini mempunyai jumlah kolom yang minimum sebanyak jumlah pertanyaan dan mempunyai jumlah baris minimum sebanyak jumlah responden. Hal-hal seperti itu yang harus ke Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi kami, terutama yang sedang melakukan penelitian. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan tadi. Jangan lupa saya meminta Anda merespon ke kami, berikan like ke kami dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami, Kuat Subriyadi. Salam.